sebagai puskesmas di mungkin bisa kami sapa terlebih dahulu. Ini ada puskesmas di area Kabupaten Pemalang, kemudian dari Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Klaten, Bagan Jepara, kemudian Tegal, area Kabupaten Kendal, luar biasa. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu peserta dari puskesmas yang lain, kita dapat segera memulai kegiatan hari ini. Dan sebelum kami serahkan kepada moderator, mohon izin untuk kami bacakan, mungkin mengingatkan bahwa kegiatan ini secara online. Mungkin nanti kita akan mengikuti kegiatan sampai dengan sore, sehingga silakan Bapak dan Ibu memastikan untuk dapat menempatkan diri duduk secara ergonomis, yaitu tidak membengkak, menopang tulang belakang dengan baik sehingga tidak mudah lelah ya. Dan juga perhatikan jarak pandang dengan PC atau piranti yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian juga tidak terlalu terang sehingga tidak akan mudah melelah mata. Dan Bapak Ibu juga mohon untuk cek kembali kabel ataupun stop kontak yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, karena ini nanti pastikan agar tidak membahayakan Bapak dan Ibu. Dan juga karena ini berkaitan dengan jaringan internet, pastikan juga jaringan internet di wilayah Bapak dan Ibu juga, sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan lancar dan sampai dengan selesai. Dan sebagaimana sudah kami share di dalam grup bahwa ada tata tertib yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini. Silakan baca kembali sebagaimana yang sudah kami infokan di grup. Baik Bapak dan Ibu, telah bergabung di Zoom ini ada narasumber dan juga moderator kegiatan kita. Selanjutnya mungkin kegiatan ini akan sepenuhnya dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Gigi Uki Widyastuti. Semoga silakan dokter. Ya, 10.30 ya. Ya, yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Senesia atau yang mewakili, dan ya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman Bapak narasumber yang akan mengisi untuk acara hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, juga salam sejahtera, salam sehat juga untuk teman-teman dari Puskesmas yang mengikuti acara workshop online pendampingan eksklusif akreditasi seri pertama. Bisa berkumpul dalam acara hari ini. Kami perkenalkan, saya Uki Widyastuti, saya surveyor TKSD yang ada di Jawa Tengah. Saya bergabung juga dengan lembaga akreditasi Laskesi, lembaga penyelenggara akreditasi Laskesi. Untuk acara hari ini 4 narasumber yang akan mengisi. Pertama, Dr. Yatno, MKes, yang akan menjelaskan mengenai ini materinya. Ada Dr. Yatno, MKes, akan menjelaskan mengenai kebijakan sampai 11.15. Kemudian jam 11.15 sampai jam 12 penjelasan teknik self assessment dengan instrumen FDOWS akan diisi oleh Haryanti, MKes. Kemudian kita ada ISOMA jam 12 sampai jam 13 kita istirahat. Jam 13 kita akan mulai lagi, dimulai dengan Nasari mengenai penyusunan program mutu dan
pengorganisasian mutu di jam 13 sampai jam 14.30, dan yang terakhir jam 15.30 materi tata naskah penyusunan dokumen akreditasi yang akan diisi oleh Ibu Parlupi SKMMM. Untuk segera dimulai, Bapak Ibu stay tune ya untuk acara sehari ini. Monggo untuk Puskesmas bisa mendengarkan mungkin dengan apa PJU, PJ Mutu, Ketua Mutu, PJ UKM, PJ UKP, mungkin Ketua PPI. Jadi mendengar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng untuk mempersiapkan akreditasi kita yang akan segera di Bapak Ibu yang akan melaksanakannya pada tahun ini. Mungkin dari saya cukup. Kami memanggil untuk sesi pertama Bapak Dr. Muhammad Riyatno MKes, apa sudah hadir? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok? Selamat pagi, Selamat pagi. salam sejahtera untuk semuanya. Tetap sama. Saya silahkan langsung ya, Pak Riyatno. Saya perkenal juga ini Pak Riyatno, Dr. Riyatno ini dinas sebagai kepala dinas di Kabupaten Wonosobo nih, Kabupaten Dinas Kesehatan, dan beliau juga surveyor dari Laskesi. Monggo, tempat dan layar kami persilahkan Pak Riyatno. Ya. Silahkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat. Yang saya hormati senior surveyor dalam hal ini Dr. Kuncor yang mungkin sudah bergabung dengan kita karena setelah ini juga akan disusul oleh beliau. Yang saya hormati seluruh audiens dari workshop pendampingan akreditasi seri 1 penyusunan mutu dari program mutu dari Puskesmas. Yang saya hormati seluruh panitia dan moderator dalam ini Dr. Ruki. Matur nuwun diberi kesempatan dan waktu untuk saya menyampaikan sekilas tentang kebijakan akreditasi. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Dok. Jelas. Ya. Saya berharap bahwa teman-teman semuanya yang ada di Puskesmas, karena kebijakan tentang akreditasi Puskesmas itu sudah ditetapkan, kemudian saya yakin setiap kabupaten kota pasti sudah membuat roadmap kapan akan dimulai akreditasi, dan kami selaku lembaga penyelenggara akreditasi kami akan siap untuk terus mendampingi Bapak Ibu, dan tentu saja kami juga siap untuk melakukan atau melaksanakan survei akreditasi. Dan semoga hal ini tidak menjadikan Puskesmas kemudian jadi deg-degan. Oh, kalau deg-degan pasti. Tetapi saya yakin semangat akan tetap terus berjalan dan terus gelurakan dari teman-teman yang di kabupaten kota. Izin share sekilas tentang kebijakan akreditasi. Apakah sudah bisa dilihat? Sampun ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya buat satu slide atau paparan tersendiri. Saya akan menyadur dari apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Dr. Kalsum Komaryani, ya, tentang Permenkes nomor 34 tahun 2022 yang berisi akreditasi puskesmas, klinik, jarum kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Ya, kita tahu semuanya, dan saya yakin sebenarnya materi ini sudah dibaca dan dilihat, mungkin diakses oleh seluruh
puskesmas atau unit pelayanan kesehatan pertama ya tentang arah kebijakan RPJMN tahun 2020 dan tahun 2024. Ini sebenarnya seiring atau dengan 6 pilar transformasi kesehatan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun yang lalu, bahkan sejak tahun transformasi kesehatan di tingkat pertama, rujukan, kemudian sistem ketahanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan sistem itu sendiri. Ya. Nah, di dalam arah kebijakan untuk RPJMN tahun 2020-2024 kita pengawasan obat serta makanan, maka salah satu konten di dalam transformasi kesehatan adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi. Menurut informasi yang ada, maka dari 10.000-an lebih puskesmas, kita bicara tentang puskesmas, belum sampai ke klinik lain, maka baru 9.000 sekian yang sudah terakreditasi. Jadi masih ada yang cukup banyak. Dan dari 9.000 sekian yang sudah terakreditasi, maka sudah saatnya untuk mulai tahun kemarin karena PPKM sudah dicabut, kemudian WHO juga sudah mencabut tentang tidak ada alasan bagi pemberi pelayanan kesehatan atau vaskes dalam hal ini untuk menghindar dari akreditasi sehingga harus mempersiapkan diri untuk dilakukan survei kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Indikator rencana strategis terkait dengan akreditasi FKTP ada 2, yaitu indikator di mana nanti akan dilihat persentase FKTP yang terakreditasi, kemudian indikator kinerja kegiatan, di mana baru berfokus kepada 2 vaskes, yaitu puskesmas dan klinik pratama. Ya, akan berikutnya menuju ke UTD, kemudian TPMD dan TPMDG. Kemudian berikutnya termasuk juga Labkes dalam ini. Nah, jenis regulasi yang ada untuk Permenkes nomor 34 tahun 2022 yang akan kita bahas di sini, juga nanti akan muncul rancangan keputusan Menteri Kesehatan tentang lembaga penyelenggara akreditasi. Kemudian ini sudah ditetapkan, mohon maaf ya. Terakhir adalah bahwa saat ini pun sudah dikembangkan sistem informasi akreditasi atau SINAF oleh Kementerian Kesehatan yang harus diakses baik oleh lembaga maupun oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Kita mulai membahas tentang outline dari Permenkes 34 tahun 2020, 6 bab dan 37 pasal, ya, langsung menuju ke tujuan akreditasi. Pada prinsipnya bahwa akreditasi itu bertujuan untuk menjamin mutu layanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Ya. Kemudian juga diarahkan untuk melindungi sumber daya manusia yang bekerja di fasilitas kesehatan. Kemudian meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola layanan di semua vaskes, terutama di puskesmas. Ya, saya yakin kalau di puskesmas sudah menerapkan tata kelola keuangan, misalkan tentang BLUD, ya. Tetapi tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan diharapkan jadi lebih terkondisikan dengan baik, sehingga tujuan yang pertama dan kedua itu bisa tercapai. Dan yang keempat, tujuan akreditasi adalah mendukung bidang kesehatan. Saya yakin semuanya juga sudah pirsa bahwa permasalahan di bidang kesehatan saat ini luar biasa banyak. Yang sekarang lagi ngetren adalah yang kemarin kita sudah lewati bersama tentang pandemi, kemudian yang kedua adalah tentang stunting, di mana di dalamnya ada hal-hal yang terkait dengan isu spesifik lain yang masih terus berlangsung sejak dulu dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Kemudian yang berikutnya tentang penyelenggaraan akreditasi. Ya, ini bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan akreditasi. Ya, entah itu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Kalau di FKTP, maka
yang harus mengakreditasi diri adalah 1 puskesmas, 2 klinik, ya baik itu klinik pratama maupun utama, kemudian laboratorium kesehatan, kemudian unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Semuanya mempunyai kewajiban untuk diakreditasi. Kapan akreditasi itu bisa dilaksanakan? Setidaknya setelah beroperasi 2 tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Jadi misalkan izin berusaha, maka setidaknya punya waktu untuk harus diakreditasi tahun 2024. Ya. Bagaimana dengan yang sudah terakreditasi? Kemudian harus dipertahankan di tahun yang di mana penetapan akreditasi itu berlangsung. Kemudian pasal 4, setelah diakreditasi, maka wajib untuk dilakukan akreditasi ulang secara berkala setiap 5 tahun. Pada peraturan yang lama, maka setiap tahun akan dilakukan survei atau resurvei. Sedangkan untuk ketentuan yang baru ini, setelah misalkan ditetapkan terakreditasi pada tahun 2023, maka yang bersangkutan bisa melakukan akreditasi ulang pada tahun 2028. Nah, bagaimana untuk kurun waktu antara tahun 2023 sampai 2028? Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa Vaskes itu tetap menjalankan tata organisasi dan tata pelayanan secara baik dan jaminan mutu serta perlindungan kepada pasien, kemudian kepada petugas, maka itu menjadi kewajiban dari Dinas Kesehatan di setiap kabupaten kota maupun di provinsi dan kementerian. Untuk pasal kelima, standar akreditasi dilakukan sesuai dengan standar akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Standar akreditasi juga ditetapkan, kemudian aksesnya juga sudah lain selain untuk mempersiapkan diri semua FKTP untuk menuju ke diakreditasi atau disurvei akreditasinya. Kemudian penyelenggaraan akreditasi, kementerian yang akan menyelenggarakan akreditasi, pemangku kepentingan. Kemudian tidak mungkin Menteri Kesehatan beserta seluruh jajarannya akan turun langsung. Oleh karena itu ditetapkan lembaga penyelenggara akreditasi untuk membantu Menteri di dalam melaksanakan. Nah, pasal 6. Kemudian pasal 7. Lembaga penyelenggara akreditasi atau disingkat LPA itu setelah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dia mempunyai masa tugas dan ulang. Nah, sekarang sebelum menuju ke KTP, maka kewajiban dari lembaga penyelenggara akreditasi adalah kita harus mengenal dulu lembaganya. Kewajiban dari lembaga survei akreditasi sesuai dengan perintah dari Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah melaksanakan atau selesai melaksanakan survei akreditasi terhadap satu fasilitas pelayanan kesehatan, maka pada Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Dirjen Yankes, ya, di mana di dalamnya terkait dengan hasil pelaksanaan survei dan rekomendasi status akreditasi, ya. Tetapi yang akan menentukan apakah suatu fasilitas pelayanan kesehatan itu terakreditasi atau tidak terakreditasi adalah dari Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, selain melaksanakan survei, ternyata lembaga penyelenggara akreditasi juga harus punya kewajiban diakreditasi oleh lembaga pengakreditasi lembaga penyelenggara akreditasi, ya, dan itu juga dilaksanakan secara berkala, yaitu setidaknya 5 tahun sejak ditetapkan. Oleh karena itu, yang diakreditasi ternyata tidak hanya sekedar Vaskes, tetapi juga LPA-nya. Kemudian pasal 9 ini yang cukup krusial dan harus diketahui oleh semua pihak, bahwa semua LPA harus memiliki surveyor. Ya, surveyornya itu terdiri dari surveyor puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Nah, di sini akan menentukan dari Vaskes untuk melihat betul dan meneliti betul profil dari lembaga penyelenggara akreditasi, apakah jenis-jenis surveyor
atau setidaknya di dalam pasal 9 dan pasal 10 ini, LPA yang akan dipilih itu betul-betul adalah LPA yang memenuhi persyaratan. Jadi mohon kiranya nanti cukup bijak dari Dinas Kesehatan maupun FKTP dalam memilih lembaga penyelenggara akreditasi, pilihlah dari LPA yang cukup memenuhi ketentuan atau sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut, kriteria surveyor saya pikir tidak perlu saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini karena ini merupakan ranahnya dari LPA atau lembaga penyelenggara akreditasi. Yang terpenting di sini adalah kewajiban dari surveyor, ya, di mana tim surveyor harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara pribadi mereka masing-masing dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang pasti seorang surveyor harus memahami betul tentang bidang akreditasi di Vaskes yang ditentukan, apakah memilih nanti puskesmas, klinik, laboratorium, kemudian UTD, TPMD atau TPMDG, ya, ataukah memilih semuanya, ataukah lebih spesifik pada vaskes-vaskes tertentu, dan itu menjadi kewajiban dari surveyor untuk terus meningkatkan kompetensi dan kewenangan dari masing-masing atau secara pribadi. Nah, ini yang perlu diketahui oleh FKTP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan akreditasi ini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu menjelang akan dilakukan akreditasi di FKTP Bapak Ibu semuanya harus menyiapkan diri. Apa yang harus disiapkan? Ya, setidaknya penuhi sarana prasarana dan ketersediaan alat, kemudian sumber daya manusia. Saya yakin di Permenkes 43 itu sudah dikenal semuanya. Ada 9 jabatan fungsional yang harus ada di setiap FKTP, terutama puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah proses pelayanan sesuai standar. Nah, untuk persiapan akreditasi ini, maka silakan nanti Puskesmas membentuk tim pembina klaster pembinaan di setiap kabupaten kota, Dinas Kesehatan maksud saya. Ya, kemudian tim TPCB ini setidaknya nanti akan melaksanakan atau mempelajari tentang self assessment, kemudian menyusun program peningkatan mutu di semua vaskes, kemudian menetapkan dan mengukur indikator mutu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan tentu saja melaporkan insiden keselamatan pasien. Nah, semua data-data ini nanti apabila dari FKTP akan mengajukan untuk dilakukan survei, maka ini harus di-upload di dalam SINAP itu sendiri. Saya yakin di dalam kesempatan workshop ini nanti akan diajarkan untuk mengenal SINAP lebih mendalam. Nah, kalau persiapan akreditasi ini sudah dipastikan lengkap, kemudian siap dari FKTP-nya untuk menuju di survei, maka nanti dari pihak puskesmas atau Dinas Kesehatan mengundang lembaga penyelenggara akreditasi untuk melaksanakan survei akreditasi. Pelaksanaan assessment ini dilaksanakan oleh lembaga eksternal atau LPA, ya, oleh surveyor, di mana ada 2 kegiatan, yaitu melaksanakan survei dan menetapkan rekomendasi untuk status akreditasi. Yang menetapkan status akreditasi nanti adalah Kementerian Kesehatan. Nah, untuk pelaksanaan survei ini, informasi yang masih ada, yaitu dilaksanakan 3 hari, yaitu 1 hari daring dan 2 hari luring. Ya, mungkin di dalam pelaksanaan berikutnya bisa berubah, tapi untuk saat ini ketentuannya masih seperti itu. Nah, semoga dalam pelaksanaan akreditasi tidak ada kendala apapun terhadap persiapan akreditasi yang sudah dilakukan oleh FKTP, sehingga nanti status akreditasi untuk setiap FKTP itu sudah didapat, yaitu terakreditasi. Nah, apakah semuanya akan berhenti seperti itu? Belum, tidak juga. Ya, setelah dilaksanakan akreditasi, kemudian FKTP ditetapkan terakreditasi, maka ada kegiatan yang berikutnya yang akan berlangsung terus sampai dilakukan resurvei akreditasi 5 tahun mendatang, yaitu pasca akreditasi, di mana diperlukan suatu kegiatan perbaikan setelah dilaksanakan survei, melaksanakan perencanaan perbaikan strategis yang telah disusun. Jadi, manakala selesai akreditasi sudah ditetapkan terakreditasi, insya Allah seperti itu,
Maka kewajiban dari FKTP dengan pengawasan dan pembinaan dari Dinas Kesehatan setempat melakukan atau membuat perencanaan perbaikan strategis, tetapi tidak hanya sekedar dibuat, tetapi harus dilaksanakan dan dituntaskan sehingga nanti jaminan mutu untuk layanan kesehatan dan perlindungan kepada pasien maupun petugas bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya, mekanisme pelaksanaan akreditasi di pasal 24, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, FKTP, kemudian mengusulkan untuk penjadwalan survei, ya semuanya kegiatan ini bisa dilihat di dalam step-stepnya untuk SINAF, ya. Kemudian setelah ada jadwal kesehatan akan mencocokkan dengan para surveyor yang sudah memenuhi persyaratan atau sudah ngeklik tanggalnya sesuai atau tidak, kemudian dilaksanakan survei, dari hasil survei akan dilaporkan hasilnya, kemudian hasil survei yang dilakukan oleh LPA akan dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kesehatan atau validasi. Ya, semua verifikasi dan hasil validasi ini nanti akan dalam bentuk rekomendasi status akreditasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah ditetapkan status akreditasinya, maka akan diterbitkan elektronik sertifikat yang bisa dicetak, kemudian dipasang di puskesmas tempat atau FKTP. Binaan selanjutnya agar dilakukan resurvei akreditasi 5 tahun mendatang, itu merupakan tugas dari Dinas Kesehatan di kabupaten kota maupun di provinsi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, akan dilakukan kegiatan validasi terhadap hasil survei yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Ya, tujuannya adalah menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan akreditasi itu secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Validasi ini dilaksanakan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Ya, validasi ini bisa dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu, ya, dan itu dilaksanakan secara acak. Jadi hasil dari survei lembaga penyelenggara akreditasi tetap akan dilaksanakan validasi oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang perlu kita informasikan atau yang perlu diketahui, tapi saya yakin juga semuanya sudah perso, untuk pendanaan akreditasi. Untuk pendanaan akreditasi ya, atau laboratorium kesehatan daerah atau unit transfusi darah milik pemerintah atau pemerintah daerah tidak menjadi suatu hal atau permasalahan karena sudah ditanggung dana yang lain, atau kalau tidak ada maka itu menjadi beban dari APBD, baik itu APBD tingkat provinsi maupun APBD. Nah, akan menjadi permasalahan bagi FKTP yang swasta maupun UTD, TPMD dan TPMDG. Ya, tetapi apapun juga karena ini merupakan suatu amanah dari Kementerian Kesehatan dan harus dilaksanakan, maka ini harus tetap dilaksanakan dan insya Allah dari Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan pembiayaan yang masih relatif aman dan bisa dijangkau oleh seluruh vaskes. Kemudian pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi, ya. Menteri dan Gubernur serta Bupati Wali Kota itu mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama maupun lanjut di provinsi maupun kabupaten kota. Ya, setidaknya semua kota mempunyai tugas untuk memfasilitasi, ya, bahwa FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan itu paham tentang standar akreditasi, kemudian mampu untuk menyusun rencana perbaikan strategis, kemudian melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan peningkatan mutu, pengukuran indikator mutu, dan memastikan bahwa keselamatan pasien itu menjadi sesuatu hal yang utama dengan melaporkan setiap insiden yang muncul. Nah, tugas dari siapa? Tidak mungkin Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota turun langsung. Oleh karena itu pasti untuk Menteri melalui Kementerian Kesehatan
dalam hal ini yang lebih spesifik adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan, sedangkan Gubernur dan Bupati Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tugas dari Dinas Kesehatan salah satunya adalah melakukan supervisi dengan teknis, bisa melalui TPCB, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akreditasi di FKTP maupun yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara. Pelaksanaan survei saya tadi sudah menyampaikan, ya, yang pasti bahwa Dirjen akan melakukan penyesuaian dan pencabutan status akreditasi dan rekomendasi kepada LPA apabila ditemukan hal-hal yang ada di ketentuan tersebut, yaitu tidak sesuai status akreditasinya, ya, setelah dilakukan validasi oleh Kementerian Kesehatan, kemudian adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu dan ditemukan tindakan di dalam saat pelaksanaan akreditasi itu yang membahayakan keselamatan pasien. Karena tujuan utama dari akreditasi tadi menjamin mutu dan melindungi pasien serta petugas yang memberikan layanan kesehatan. Pembinaan dan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Menteri terhadap lembaga penyelenggara akreditasi, ya. Konsekuensinya apabila lembaga akreditasi pada saat dilakukan validasi ditemukan temuan, maka lembaga akreditasi itu bisa dicabut penetapannya oleh Menteri Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Ketentuan peralihan, puskesmas dan klinik yang sudah memiliki status akreditasi berdasarkan ketentuan Permenkes nomor 46 tahun 2015 dan Labkes masih dinyatakan berlaku sampai jangka waktu berakhir. Misalkan terakhir puskesmas itu dilakukan survei di tahun 2019, maka status akreditasinya masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2024 dan seterusnya. Nah, untuk ketentuan penutup, di mana peraturan menteri ini akan dilaksanakan 3 bulan terhitung sejak Permenkes ini diundangkan, berarti di tahun 2022 dan konsekuensinya di tahun 2023 ini tetap harus dilaksanakan survei akreditasinya di FKTP dan 3 Permenkes sebelumnya dicabut, yaitu Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, UTD, kemudian tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2016 yang merupakan perubahan pertama dari Permenkes nomor 46 tahun 2015, dan yang terakhir adalah Permenkes nomor 27 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Permenkes 46 tahun 2015, semuanya dicabut dan kita berorientasi pada Permenkes 34 tahun 2022 ini untuk pelaksanaan dan kebijakan tentang akreditasi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kebijakan tentang akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan harus kita laksanakan, ya, baik oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang melaksanakan survei, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan FKTP dalam mempersiapkan diri untuk menuju ke survei akreditasi, dan tentu saja oleh FKTP itu sendiri untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan survei akreditasi, setidaknya melakukan persiapan sesuai dengan self-assessment yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang harus diakses oleh para FKTP dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya stop share dulu ya. Sebelum mengakhiri untuk saran saya, perlu saya sampaikan untuk transformasi akreditasi FKTP, simpulannya ya, bahwa transformasi akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat adalah untuk mendorong penetapan akreditasi di FKTP. Setidaknya hal-hal yang perlu diketahui
bahwa standar akreditasi di FKTP itu sudah ditetapkan oleh Kementerian, semuanya sudah perso, termasuk juga tentang elemen penilaian dan seterusnya. Kemudian tentang pembiayaan yang tadi sempat saya singgung sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau di lembaga pemerintahan, insya Allah sudah tercover melalui dana DAK maupun dan sumber anggaran yang lain. Kemudian petunjuk teknis untuk survei akreditasi juga sudah di-share, sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, semuanya sudah perso. Kemudian yang tentang penggunaan teknologi. Teknologi informasi untuk akreditasi itu sudah semakin maju. Ya, sekarang serba digital dan sudah disiapkan ya sistem informasi tentang makan SINAP oleh Kementerian Kesehatan. Dari FKTP, kemudian LPA, kemudian Dinas Kabupaten Kota, itu sudah bisa mengakses SINAP. Dan saya yakin semuanya sudah bagaimana caranya FKTP mengupload agar dilihat di dalam daring, kemudian nanti bisa dibuktikan kesesuaiannya dengan telusur pada saat dilakukan luring, itu semuanya sudah diketahui. Kemudian untuk kurikulum dan surveyor juga sudah ditetapkan, sedangkan penyelenggaraan survei oleh lembaga penyelenggara akreditasi juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semuanya sudah komplit, ya. Jadi tidak ada kata lain, mari untuk melaksanakan akreditasi, kemudian bersama-sama mensukseskan kegiatan survei akreditasi, dan insya Allah dalam kurun waktu yang cukup dengan roadmap yang sudah ditetapkan di kota masing-masing, semuanya bisa terakreditasi, ya insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin waktunya masih panjang, ya. Dan saya juga mohon izin, saya dari Bapak Ibu untuk kurun waktu yang cukup lama, masih ada banyak kegiatan lainnya. Ya, semoga sukses. Ya. Sekali lagi, akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Ya, jadi tidak ada yang tidak menyenangkan, semua menyenangkan. Yang terpenting adalah tulis apa yang sudah dilakukan dan lakukan semuanya apa yang sudah ditulis. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Riyatno atas paparannya hari ini, pagi ini. Masih punya waktu 15 menit, Dok. Apa bisa untuk tanya jawab? Kalau bisa saya jawab. Nanti di sini masih banyak senior-senior yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan. Matur nuwun. Tadi Pak Dr. Riyatno menjelaskan mengenai syarat, kegiatan, mekanisme, pembendanaan juga sistem teknologinya sudah lengkap ya Dok ya. Tadi untuk teman-teman Puskesmas, monggo kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di chat atau bisa raise hand Bapak Ibu. Kami tunggu waktunya. Seperti Dr. Riyatno sampaikan, akreditasi itu mudah, bermutu dan menyenangkan. Jadi jangan dianggap beban. Dibuat senang, dibuat menyenangkan. Dan saya kira semuanya sudah sangat berpengalaman untuk mempersiapkan akreditasi. Ini ada pertanyaan Dok di chat box-nya. Adakah subsidi anggaran dari Dokter Mugiman? Saya kok nggak bisa buka ya. Adakah subsidi anggaran akreditasi untuk vaskes swasta karena semua lebih bersifat birokratis dan aplikasi IT? Monggo Dok. Matur nuwun Dokter Mugiman. Mugiman sinten menika. Yang pasti gini, untuk yang tadi saya sampaikan bahwa untuk anggaran akreditasi atau pembiayaan akreditasi di lembaga pemerintahan memang sudah dialokasikan anggarannya melalui mekanisme penganggaran baik itu dari sumber anggaran dana alokasi khusus atau kalau misalkan itu tidak mendapatkan maka ini menjadi atau diambil alih oleh anggaran dari pemerintah daerah.
baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kalau ditanyakan tentang apakah ada subsidi anggaran akreditasi untuk vaskes swasta, sampai dengan saat ini saya mohon maaf dengan sangat dari untuk Dr. Mugiman bahwa dari Kementerian Kesehatan belum mempunyai kebijakan untuk itu. Tetapi tidak tahu kalau kemudian akan berubah, ya. Apakah nanti akan bersifat birokratis? Sepertinya tidak. Tetapi memang sudah disiapkan aplikasi teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah semuanya. Ya, mohon maaf, saya membandingkan dengan apa yang dilaksanakan atau kegiatan akreditasi di rumah sakit, di mana semua persyaratan dan dokumen itu juga melalui sistem informasi teknologi, dan itu sangat membantu, baik itu kepada mereka yang akan disurvei maupun para surveyor, ya, karena pada saat kemarin, ya, jadi untuk akreditasi di tingkat rumah sakit itu sudah dimulai sejak tahun 2022, di mana masih ada pandemi, ada pembatasan ini itu. Daring ini sangat membantu untuk pelaksanaan survei akreditasi di hari pertama, di mana di dalam daring itu semua materi dokumen yang dibuat oleh Vaskes itu diupload di dalam sistem aplikasi ini, dan ini sangat membantu karena nanti pada saat luringnya akan bisa menjadi lebih efisien dan efektif pelaksanaannya, waktunya bisa lebih dikendalikan, tidak seperti dulu sampai harus larut malam untuk mengerjakan dan seterusnya. Jadi pada saat daring di situ sudah bisa dilihat, oh ternyata di sini dokumentasinya masih ada kekurangan di sini dan di situ, maka dari pihak surveyor bisa segera memberikan rekomendasi. Jadi nanti pada saat luring bisa langsung dilihat dokumen yang sudah direvisi, ya. Jadi kalau menurut saya aplikasi IT Sinaf dalam hal ini nanti akan sangat membantu untuk pelaksanaan akreditasi. Oke, matur nuwun, Dok. Sudah jelas untuk Dr. Mugiman deh. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Puskesmas Arut Selatan. Ibu ingin bertanya untuk puskesmas yang sudah reakreditasi tahun 2019 untuk kembali reakreditasi lagi tahun berapa ya, Bu? Pak Sriyatno. Sesuai dengan ketentuan yang tadi, ya, bahwa bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan akreditasinya, maka sertifikat akreditasi itu masih berlaku sampai dengan habisnya masa sertifikat akreditasi. Jadi ketentuan di dalam Permenkes 34 tadi dinyatakan bahwa itu masih berlaku, ya, kecuali pada saat kemarin di mana sebagian besar dari FKTP itu pada saat pandemi banyak yang sudah habis masa berlaku dari akreditasinya, diberikan kesempatan dengan pernyataan penjaminan mutu sehingga masih tetap bisa bekerja sama dengan BPJS dan seterusnya, itu masih diakui. Tetapi begitu pandemi dicabut, maka mau tidak mau puskesmas yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya harus melaksanakan akreditasi atau disurvei. Jadi jangan khawatir karena nanti bisa disaksikan atau dilihat di dalam sertifikat masing-masing kapan expired dari sertifikat tersebut, dan itulah waktu yang harus ditentukan. Tetapi sebaiknya jangan menunda untuk pelaksanaan. Misalkan di tahun 2024 itu habisnya di bulan Januari, ya kami sarankan 6 bulan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi, ya. Laskesi insya Allah siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya, ya, untuk melakukan persiapan akreditasi. Jadi jangan sampai menunggu batas akhir selesai Januari atau habisnya sertifikat Januari 2024, maka disurvei Januari 2024, nah itu tidak bagus, ya. Tidak kami sarankan, sebaiknya dilaksanakan setidaknya 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat tersebut habis. Dr. Riyatno, sudah terjawab ya, Dok, dari Puskesmas Arut Selatan. Jadi di sini disampaikan reakreditasi 2019, sekarang 2023
Jadi memang sudah harus reakreditasi lagi ya dok ya? Yeah. Sudah 3 tahun, nah. Yeah. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin menulis di chat box. Kami tunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak usah dipaksa, Bu Ugi. Nggih, dok. Nggih, mungkin kayaknya Yakin malah sudah pada sangat paham mungkin ya. Semuanya sudah persiapannya. sangat paham tentang akreditasi ini. Nggih, siap. Nggih. Jadi matur nuwun kalau gitu kita. Oh, ini ada lagi, Dok. Puskesmas Tambak Promo untuk pengisian di aplikasi Sinap bagaimana, Bu? Nanti ada workshop yang khusus untuk Sinap ya. Nah, ya. nanti bisa diikuti pada sesi berikutnya tentang pengisian Sinap ya. Tadi sempat saya singgung sedikit tentang Sinap, di mana di situ silakan nanti dari Vaskes mengisi profil, kemudian mengupload dokumen yang sudah disiapkan, kemudian nanti memasukkan tanggal kepastian kapan akan disurvei, kemudian nanti akan dicocokkan dengan surveyor. Nah, nanti akan ditetapkan kapan pelaksanaan surveinya. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Jadi nanti ada workshop sendiri untuk cara mengisi Sinap dan DFO mungkin ya dok ya. Gitu Bapak Ibu, karena Dr. Riyatno ini kegiatannya banyak, acaranya padat. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas pengisiannya dokter, untuk waktunya sesi pertama. Sehat-sehat ya dok, matur nuwun sangat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf, saya untuk acara sesi pertama saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mumpung ini masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mohon izin, mohon doa restunya untuk saya pribadi dalam hal ini karena mendapatkan tugas untuk mendampingi jemaah haji di tahun ini. Mohon maaf lahir batin. Saya kira itu matur nuwun Bu Ugi. Sami-sami dokter, sehat-sehat. Sukses, semangat teman-teman. Amin. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Riyatno. Mungkin